Ya, halo. Kenalin gue Jaki. Jadi hari ini gue bakal bikin video tentang lukis ekspresif. Ah, dengerin gue dulu dah. Lukisan ekspresif itu bukan lukisan bunga di vas yang rapi dan manis. Ini tentang nuangin perasaan lo. Lo marah, seneng, frustasi, semangat, tuh langsung ke kanvas tanpa basa-basi. Jadi nggak perlu proporsional, nggak perlu realistis, dan nggak perlu bagus di versi orang lain. Contohnya kayak Avandi, seniman legendaris Indonesia, itu ngelukis sambil merecat langsung dari tubnya. Terus ngolahnya juga pakai jari, nggak pakai kuas, men. Beneran literally jari. Nah, karena buat dia tangan adalah sambungan langsung dari perasaannya. Sounds crazy, right? And itu namanya all in dalam berkarya sih kalau kata gue. Dan itu yang bakal kita lakukan hari ini, all in and tanpa nahan diri. So yeah, without any further ado, let's go. Sebelum mulai, kita siapkan dulu perlengkapannya. Nggak perlu mahal, nggak perlu lengkap banget. Yang penting cukup buat mulai. Dan sebenarnya ini opsional sih. Kalian adanya apa, itu kalian bisa explore juga ntar medianya mungkin. Tapi gue saranin pakai kertas atau kanvas ya. Terus pada hari ini juga kita mungkin nyiapin yang versi lengkapnya dah. Pertama kanvas atau kertas gambar. Itu yang tebel ya kalau kertas ya. Soalnya kan kita pakai cat air. Takutnya ntar malah rusakan kertasnya kan. Iya. Yang kedua cat akrilik atau cat air. Dua-duanya bisa. Akrilik lebih pekat dan cepat kering. Cat air lebih soft dan kayaknya lebih mudah aja gambarnya. Terus lu bikin shading juga enak. Terus yang ketiga kuas, keempat palet. Terus 5 wadah air. Dan yang terakhir siapin lap atau tisu. Penting banget tuh guys. Sebelum langsung ciprat cat kemana-mana, itu ada satu step yang sering kita skip ya teman-teman. Bukan berarti harus mikir lama dan dalam sih. Ini cuma soal ngeluarin apa yang ada di kepala lo sebelum lo pindah ke kanvas. Jadi lo pikirin dulu dah mateng-mateng dah. Caranya gampang sih. Jadi ambil kertas kosong dan tulis atau gambarin apapun yang lagi ada di pikiran lo sekarang, right now. And then bebas sih, kayak kata-kata random, coretan, bentuk gak jelas, apapun dah. Ini bukan karya jadi sebenarnya, cuma pemanasan doang kan. Terus tanya ke diri sendiri, warna apa ya yang cocok sama perasaan gue sekarang ya, like that. Atau mungkin bentuknya yang tajam dan berantakan, atau yang mengalir. Bebas dah, serah lu dah. Kayak lakuin ini 5 menit aja. 5 menit aja worth it man, percaya gue mah. Ini teknik pertama dan yang paling penting, sapuan kuas spontan. Kayak ini pondasi dari segalanya men. Jadi pahamin baik-baik. Yang pertama ambil kuas gede, cemplung ke cat yang cukup banyak, jangan pelit. Cat yang dikit cuma bikin hasil yang putus-putus dan itu annoying parah men. Terus langsung sapukan ke kanvas, nggak perlu mikir dulu, langsung aja. Kalau lo lagi penuh energi, buat sapuan panjang yang kuat dari ujung kanvas ke ujung kanvas. Kalau lagi santai atau mellow, kalian cukup kayak puter-puter. Coba gerakannya lebih pelan atau melingkar. Dan yang paling penting jangan nahan gerakan lo, parah ini. Biarkan tangan lo gerak bebas ngikutin perasaan lo. Coba dari berbagai arah kayak horizontal, vertikal, diagonal, melingkar. It's up to you man, and mix it up. Dan kalau warna nyampur sendiri di kanvas itu bukan kesalahan. Itu justru yang bikin lukisan ekspresif lebih kelihatan hidup. Percaya sama.
Percaya dah sama insting lo dan langsung eksekusi. Oke, kanvas lo kan udah punya base warna kan. Sekarang kita tambahin karakter dengan 2 teknik yang jujur. Jujur, ini yang paling seru. Pertama, dripping alias cipratan. Jadi ini teknik yang dipopulerin sama Jackson Pollock. Itu seniman yang literally naruh kanvasnya terus di lantai, terus diciprat-ciprat cat dari atas, kayak gitu. Caranya incirin sedikit catnya sama air, lalu cemplung kuas, angkat di atas kanvas dan biarin netes. Kayak gini. Atau ayunkan kuas dengan cepat buat ciprat kemana-mana. Hasilnya random, gak bisa direncanain, dan justru itu yang lebih bikin tiap karya itu unik. Kedua, goresan tekstur. Gores permukaan cat yang masih basah ke pakai ujung kuas, pisau, palet, garpu plastik, penggaris, pokoknya yang tajam-tajam dan nggak apa. Kalau nggak pakai jari sendiri juga bisa. Jadi kayak tekanan beda, kecepatan beda, hasilnya juga beda. Cobain kombinasi 2 teknik ini, hasilnya pasti bakal jauh lebih berkarakter. Nah, next. Sekarang lukisan lu udah punya karakter kan. Sekarang kita bahas 2 hal yang bakal bikin karyamu naik level. Warna dan komposisi. Soal warna ada 2 approach. Pertama, harmoni. Pakai warna-warna yang bertetangga di roda warna, merah, oranye, kuning. Kayak ngasih kesan yang hangat dan energik. Kayak biru, hijau, ungu itu ngasih kesan yang dingin dan calm. And then kontras, pakai warna yang berlawanan di roda warna. Jadi kayak biru ke lawan orange atau merah atau lawan hijau, hasilnya bakal lebih bold, dramatis, dan lebih powerful buat ngungkapin emosi yang kuat. Kemudian soal komposisi, ini gimana lu nge-arrange semua elemen di kanvas. Dan 3 hal yang perlu diingat. 1, ruang kosong itu bukan tanda lo males, itu bisa jadi elemen yang kuat. 2, bikin 1 titik fokus. Jadi area dengan paling warna paling bold atau sapuan yang paling kuat, kayak gitu guys. Terus yang terakhir, keseimbangan ini nggak perlu simetris banget sih. Yang penting nggak ada satu sisi yang terasa overwhelming. Ngantuk banget gue. Hampir selesai sih. Sekarang giliran finishing, dan ini bukan berarti lo harus terus nambah-nambah sampai kanvas penuh sih. Justru sebaliknya, finishing itu soal tahu kapan harus stop. Yang pertama, mundur, lihat dari jarak jauh. Kalau udah oke ya udah. Terus kalau perlu tambahin aksen kecil yang memperkuat ekspresi lo. Dan yang paling penting juga jangan overdo it, atau 2 sentuhan aja udah cukup sih kalau kata gue. Step 3, scan seluruh kanvas, udah sesuai nggak sama yang lo mau ungkapin. Dan yang terakhir, tanda tangan di karya. Jadi itu bakal legitimasi karya itu legit punya lo sendiri. Udah, itu aja sih. Oke, udah selesai kan. Sebelum tutup ya, ada satu hal yang sama pentingnya sama proses melukisnya, tuh jadi apresiasi dan refleksi. Dan ini bukan soal nilai sekolah. Apresiasi itu bukan ngejudge bagus atau jelek. Ini soal beneran ngeliatin dan ngehargain karya, termasuk karya lo sendiri. Dan coba sekarang taruh lukisan lo di depan lo. Pandangin beberapa menit tanpa langsung dicari kekurangannya. Terus tanya ke diri sendiri, perasaan apa yang berhasil lo tuangin? Di bagian mana lo ngerasa paling bebas? Apa yang paling lo suka dari karya lo sendiri? Dan apa yang pengen lo coba dari karya berikutnya? Lo coba beda kali ya? Ya kayak gitulah. Pokoknya pengen melukis apa next, kayak gitu. Dan
Dan ini penutup ya guys ya, lu udah selesaiin semuanya, dan yang paling penting lu udah berani nuangin diri lu sendiri ke dalam sebuah karya, dan itu bukan hal kecil, lu keren man. Ekspresif ini nggak ada yang sempurna sih kalau kata gua mah, nggak ada yang benar atau salah, yang ada cuma lo, perasaan lo, dan pilihan lo dalam berkarya. Setiap goresan kuas adalah bagian dari lo di momen itu, dan gak bisa dibandingin sama siapapun. Jadi the end, jangan berhenti di sini, terus berkarya, terus explore, terus jujur sama diri sendiri, bisa lewat seni apapun itu, dan sampai bertemu di karya selanjutnya. Kenapa nyok?